10.000 3 kali? Sekali. Berarti dikali 3? 30. Kali sebulan? 900. 2.650 dikurang 900 sama dengan 1,7. kalau cicilan motor Anda paling minim 500, berarti masih sisa 1,2. Pertanyaan lagi, makan? Selesai? Kos? Oke, kalau token PLN-nya dibeliin sama ibu kos. Kalau yang beli kita? Pakai data? Bensin? Belum lagi nanti punya kebutuhan hidup meningkat lagi. Betul tidak? Sekarang, kalau Anda kuliah, waduh ya salah. UKT zaman sekarang. Sekarang, kenapa saya pilih bisnis ini? Karena modal bisnis ini sama dengan sesuai dengan modal yang Anda miliki. Mau modal paling kecil bisa, mau modal sedang bisa, mau modal yang maksimal dan hasil unlimited bisa. Tinggal Anda pilih yang mana. Karena sebetulnya mahasiswa bukan nggak punya modal, tetapi mahasiswa ini terkadang mainnya kurang jauh. Mainnya cuma seputaran situ-situ saja. Sekarang, apakah beli barang harus datang ke toko? Lewat dari handphone doang bisa? Betul? Lalu kenapa pikiran Anda ortodoks? Bisnisnya penipuan, bisnisnya kalau yang saya jelasin, Anda duduk dapat mobil Lamborghini, Anda laporin saya ke polisi. Karena tidak masuk di Anda keluar modal sama dengan Belanja. bayar PPN ke negara. PPN adalah pajak penambahan nilai. Kan PPN, ada PPN ya, 10 bang. Anda cuma jangan bacot PPN, bacot yang PPN itu artinya adalah pajak penambahan nilai dan perusahaan kami bayar pajak. Kalau dari legalitas perusahaan, jelas atau tidak? Berarti bayar pajak ke siapa? Berarti bukan abal-abal dong. Oke, nah sekarang, kayaknya nggak masuk akal. Pertanyaan, sudah pakai iPhone belum? Saya ceritain, wah ini iOS dan lain-lainnya nggak bisa kena virus, sudah ini dan lain-lainnya. Mas, ngomong doang. Kenapa? Karena Mas perlu pakai iPhone. Tidak akan pernah make sense obrolan kita. Kenapa? Karena nggak nyambung. Dimana obrolan Android ketemu dengan Android, omongan iOS nggak mungkin. Apple sama Android nggak akan ketemu. Nah, artinya, percuma saya berbicara tentang masalah penghasilan harian kalau Anda nggak coba. Jelas? Setidaknya Anda kuliah, sembari kuliah mendapatkan soft skill. Ketika nanti pun Anda udah nggak tertarik lagi dengan bisnis ini, ketika nanti berhadapan dengan HRD, ditanya, terakhir, apa pengalaman yang pernah kamu alami? Saya pernah belajar public speaking, menjadi afiliator di perusahaan PT Melia Sejahtera. Emang berbicara dengan berapa orang? Ini Pak fotonya 100 orang. Karena zaman sekarang fresh graduate saja ternyata itu tidak terlalu penting. Karena masih lulusan Republik Kono. Beda kalau lulusan Aussie, lulusan Oxford, lulusan apalagi Cambridge yang gitu-gitu. Wah, pasti orang-orang yang nanya, kamu mau digaji berapa sama saya? Nah, sekarang lulusan negara Republik Kono. Nah, zaman sekarang ini Anda kerja nanti, karena saya ini udah 33 tahun. Ada yang seumuran sama saya sih? Enggak. Saya ngobrol sama teman, dia bilang apa? Sulit zaman sekarang. Mau kita cerdas, mau kita pintar, mau kita loyal, kalah dengan orang yang bisa ngejilat. Kalah sama orang yang punya orang selesai. Itulah Republik Konoha. Betul atau betul? Sudah berapa CV yang disebar? Sudah, nanti diskusikan sama masnya. Nggak ada yang manggil sama sekali? Ada, tapi belum ada kejelasan sama sekali. Ya, kita bilang ya atau enggak. Cukup nggak kira-kira? SD, SMP, SMA, sampai sekarang cukup nggak? Kalau cuma tawarin begini? Nah ya, silakan Anda putuskan sendiri. Paham omongan saya? Paham. Jelas? Jelas. Karena
ngobrol dengan mahasiswa kita harus pakai bahasa mahasiswa. Karena mahasiswa ini kadang-kadang dia nggak pintar tapi sok mana tahu segala-galanya. Wah ini itu ya kita hanya tinggal diskusi saja. Next step nggak kira-kira modal segini akan dapat potensinya minimal segini. Modal segini penghasilan setiap bulan. Layak atau layak? Layak. Layak? Layak. Tinggal diskusikan nanti dengan orang yang mengajarkan. Oke? Sekarang saya sebagai orang yang sudah menjalankan menjadi afiliator di perusahaan Melia Sejahtera, saya menawarkan hasil kuliah. Kalau kuliah hanya menawarkan ilmu, tapi saya sekarang menawarkan bergabung untuk mendapatkan cerita kesuksesan hidup pribadi masing-masing. Tadi udah ada dengar cerita orang? Nggak masuk akal mas, karena mas belum ngejalanin. Pasti mas bikin statement nggak masuk akal, nggak jelas, penipuan, bla 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 bla. Betul? Betul. Karena hari ini mas nggak menjalani hidup mereka. Seperti saya di presentasi 13 tahun yang lalu. Saya ketawa-tawa jadi ujung belakang. Kebetulan acaranya sama seperti kemarin ini. Kebetulan saya duduk paling pojok, tangan saya kayak gini. Ini acara oh di dalam hati saya kayak gitu. Kenapa saya gabung? Gara-gara ibu saya kena kanker payudara stadium 2. Jadi di diagnos dokter. Kalau mau sembuh, ada rumah sakit kanker di Indonesia ini, namanya Rumah Sakit Darmais. Dokternya ngomong, kalau mau cepat sembuh, kemoterapi. Kalau nggak di Malaysia, Singapura, siapin dana 250 juta. Belum lagi berobat ngedrop kami sekeluarga. Mobil kejual, tanah kejual. Jadi opsinya terakhir adalah tinggal mempersiapkan dana. Udah bapak saya udah tawar-tawar tanah yang ini itu biar cukup untuk biaya kemoterapi tadi. Subhanallahnya ketemu duluan dengan propolis. Saya cerita, ibu saya ngomong, "Nak, kami sudah capek ditipu. Tidak usah aneh. Kami kuliahkan karena saya adalah putra Sumatera. Oke? Bahasanya kau itu adalah bahasa keseharian kami. Kami kuliahkan kau jauh-jauh itu hanya untuk kau jadi sarjana. Jangan aneh. Nanti kalau ada telepon orang tua, foto pernikahan teman Anda pasti nggak akan diizinkan. Teman karena Anda disuruh datang ke sini, suruh kuliah. Padahal kalau Anda mau tahu, saya adalah mahasiswa yang paling berprestasi. 13 tahun yang lalu, paling jago. Gimana caranya melipat gandakan penghasilan tanpa diketahui orang tua? Top kan? Semoga Anda tidak menjadi alumni saya. Oke? Mak, ini uang buku. Berapa nak? 1,5 juta. Buku apa? Buku alam. Pelajarannya tentang bagaimana lampu merah, kuning, hijau. Apa ini tuh mabok? Nah itu kerjaan saya. Itu 1 per masuk 2 semester hampir saya cek itu. Saya cek mutasi saldonya, print buku rekening itu hampir 39 juta. Ngapain? Ya itu tadi prestasi saya. Hebat kan? Yang genteng bocor lah, kan genteng bocor kosan urusan bapak kosan kan? Iya. Tapi karena saya bilang kasihan mah bapak kosnya udah tua ini. Hebat kan? Hebat. Saya di masalah. Lalu yang bodoh pun saya perjuangkan, masa yang jutaan tidak saya pikirkan. Silakan diskusi habis ini. Oke? Nah, selanjutnya di sini. Ini ada total, yang tadi harian. Nah ini total beda lagi bonusnya. 36 juta. Kita baca dari bawah nih. 41 juta. Beda ya sama bayaran harian yang dijelasin sama Rahmat tadi beda. Beda. Ini beda lagi karena bayaran Melia itu ada 3. Harian, Mingguan, bulanan. Harian, mingguan, bulanan. Nah ini beda. Ini bulanannya. Siap. Nih 2022 nih. Berarti 2 tahun yang lalu kan? 41 juta, 34, 36, 38, 32, 36, 36 7 bulan aja 256 juta. Ini kalau expenditure cash ini 7 bu. 7 bu.
kerjanya main-main, hasilnya bukan main. paten nggak kira-kira? Saya hanya punya motivasi dalam hidup. Hidup tuh hanya Satu kali. masa muda hanya Satu kali. mumpung masih muda, lakukan Sesuatu yang tidak lakukan. Nah, itu motivasi saya. Apakah saya tidak ada pertentangan? Jelas. Jangankan masalah tujuan hidup, masalah iman saja kita berdebat. Karena memang manusia itu Unik. ada yang suka jengkol, ada yang nggak suka jengkol. Ada yang suka pete, ada yang nggak suka pete. Ada yang suka pakai banget pete. Nggak makan kalau nggak ada pete. Ada yang benci sambal, ada yang nggak bisa makan sambal. Betul? Betul. Itulah manusia. Manusia. Oke, nah ini presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan tentang bisnis ini? Silakan. Silakan. Kalau gabung pilihannya aja gitu. Bisa. Kita boleh Bisa. saya ya pengetahuan saya Ya. dari saya yang apa Semangat, di semangat. Shopee dan Ya. TikTok itu Ya. itu kan kita cuma masa reproduksinya aja, Betul. kita ada hasilnya Betul. gitu aja. Betul. Kalau Bisa. di sini Kamu bisa jadi affiliate produk saya, tapi kamu nggak akan dapat bonus harian. Guys ya. Mau seperti itu? Enggak. Seperti itu nggak? Kan seperti itu sistem Shopee. Saya punya produk, pasarkan, nanti kita bagi komisi. Betul? Betul. Kamu nanti jual produk saya kasih komisi. Laku 500.000, kamu minta berapa? 200, ya udah, kembalikan harga produknya ke saya. Mau kayak gitu nggak? Nah, kalau ya udah jadi distributor juga seperti saya. Dahsyat. Paham? Jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Seperti itu kan sistem Shopee? Iya. Iya, karena teman saya itu banyak affiliate Shopee. Dahsyat. Bahkan ada yang penghasilannya sudah sampai ratusan juta. Karena dia udah banyak affiliate juga di bawah itu. Kan akhirnya juga networking. Iya. Betul? Betul. Oke, ada lagi? Silakan. Daripada nanya di luar, mending nanya sama saya. Mau nanya? Mau nanya? Ayo, silakan tanya lagi. Ini berapa? Ya, silakan Kak. Kalau di sini kan promosi ada itu jadi cuma jadi promosi Ya. itu mesti ada bentuk skill dengan digital marketing kan? Itu kita apa namanya mempromosikan sendiri atau kita kerja sama tim atau karena kita harus menarik konsumen terus menerus ya itu pertanyaannya gini get back Saya bisa paham. Cara dari besar. single working atau Team working. Oke. Kamu bisa single working dan team working. Siap. Jelas? Nanti saya nggak bisa dan lainnya. Ada quotes-nya. Dahsyat. Ada lagi? Cukup jelas? Bagaimana contoh penghasilannya? Nah, kebetulan yang tadi orang yang memandu acara Anda tadi, kebetulan dia lagi dapat komisi hari ini dari perusahaan. Langsung masuk rekening dia 1 hari kerja. Mana hasilnya? Nih. Dahsyat. Juta. Sehat. Bukan 750. Oke? Jelas? Jelas. Ah, nanti rugi. Kan modal cuma sekali. Ruginya di mana? Enggak ada. Ah, penipuan. Apa yang mau ditipu? Modal juga nggak punya. Ah, nggak masuk akal. Apa yang mau dimasuk akal kalau belum dikerjakan? Saya nggak bisa ngajak orang. Babi ngepet pun ngepet rumah orang. Saya nggak bisa berbicara. Tiap hari Anda bicarain orang, tapi nggak ngasilin duit. Kenapa nggak ngasilin aja yang dibicarakan? Itu hanya perkara mindset saja. Ada lagi? Ya, alhamdulillah. apa ya dari pengalaman
sabar itu jelas. Tapi banyak, wah ya, waktu apa yang Anda fokuskan untuk apa namanya fokuskan untuk anak NSS? Masya Allah. Ya aja. Pak. Jadi single dan tim tadi itu saya kerjakan dua-duanya. Jadi nggak ada jamnya, pokoknya Bebas. bebas. Tapi kalau misalkan Pribadi saya. inspirasi, Pengalaman. Apa ya? Saya peliwat atau gimana? nggak saya tuh buat si proses Proses coach. proses coach. Proses saya. Jam-jam. Ya Allah. Nah, oke. Jadi berarti sebenarnya true story saya. Oh, muter-muter ya nggak? Oke, Mbak, saya kalau sekarang saya ukur dengan teman-teman saya yang sealumni dengan saya, udah banyak yang lebih hebat, Mbak. Ada yang udah jadi jaksa, itu keren, Mbak. Sampai ada yang kasus-kasus besar kemarin dia salah satu yang terlibat. Kalian bina nggak terlibat? Oke, terus ada lagi yang punya bisnisan banyak, Mbak. Nah, saya itu cuma, ya itu tadi, hidup itu cuma sekali. Oke, nah, kenapa saya tidak memilih jalur hukum? Karena saya seorang muslim. Karena setiap hari saya mendengarkan ayat, dan di dalam ayat itu sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia. Masya Allah. Saya lawyer, dia adik saya. Bisa nggak saya bantu dia untuk jadi seperti saya? Bisa. Belum tentu. Kalau dia nggak mau gimana? Oh iya, benar-benar. Betul. Saya di bisnis ini saya bisa bantu dia. Saya gabungin dia, saya kembangin tim. Dia tanpa ngapa-ngapain, tanpa sepengetahuan dia, tim yang tadi saya ngebina, dia tetap dapat duit tiap hari. Dahsyat. Dan banyak kejadian di bisnis ini. Ibunya nggak ngapa-ngapain, terima duit itu puluhan juta setiap bulan. Anaknya yang ngebina. Kenapa seperti itu? Karena di sini bisa single dan bisa tim. Nah, kenapa bisa sampai di titik ini? Ya karena Allahnya ya konsisten. Karena tidak akan ada hasil apapun kalau tidak dikerjakan komitmen dengan Konsisten. Terima kasih. Ada lagi? Ini kan kalau misal ada yang gabung belum gabung. Ya. Kan harus mungkin ada yang gabung misal satu desa aja ya. Ya. Satu desa gabung. Itu yang ini siapa? Mas, seperti pertanyaan saya masa lalu. Mas, mau nggak beli? Seorang desa mau nggak beli laser pointer? Tetangga Mas mau nggak? Jadi pertanyaan Mas tadi sudah mewakili pertanyaan saya. Jadi jangan memikirkan apa yang orang lain tidak pikirkan saja apa yang akan menjadi kepentingan kita. Betul. Mas, Mas dijual tentang masalah kebutuhan orang. Oke, orang ini sakit jantung. Jadi yang Mas ceritain bisnisnya atau manfaat produk? Manfaat. Mas lagi banyak utang. Yang saya ceritain apa? Penghasilan. Tinggal mana yang make sense orang yang saya ajak ngomong. Dia nggak mau laku nih. Uangnya. Karena kalau kita paksakan akhirnya membuat diri kita terbebani. Ada lagi Mas? Ada lagi. Oke. Misal saya coba gabung dulu. Ya. Maksudnya bukan gabung apa ya? Coba pilihannya aja kan. Ya. Nah, coba pilihannya aja dulu. Ya. Kan keluar modal nih. Ya. Misal nanti kan di desa kan banyak lah orang Ya. yang kiranya ya misalnya bisa tahu. Ya. Bagaimana bisa. Ya. Nah, seperti itu bisa. Bisa. Tapi tidak dapat bonus ha? Iya. Bisa. Karena saya banyak yang sebelum Mas pertanyakan di daerah Kalimantan Selatan ke dalam. Bahkan bikin omset ke saya itu sampai belasan juta setiap minggu. Haram halal. Karena sama-sama Menguntungkan. akadnya jelas. Jelas. Tidak ada goror. Tidak. Goror itu tidak jelas. Tidak jelas. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Mau tanya apa?
Silakan. Silakan. Ada lagi? Yang saya tawarin peluang kan? Iya. Bukan uang kan? Kan. Ada lagi? Ya. Kan Masya saya Allah. kan dari orang luar ya, orang luar juga. Jadi Saya kira luar planet. Kita berarti yang saat ini di sini kita fokusnya di daerah Jogja. Enggak. Kamu bisa menawarkan sampai ke ujung dunia sekarang. Iya. Betul. Di luar kota kita kan berarti harus punya orang di misalnya kan Ah. kita orang Riau. Oke. Orang Riau. Kita mau kita itu adalah sebuah keuntungan, itu adalah sebuah manfaat bagi orang sana yang punya kebutuhan atas propolis atau yang Saya langsung tembak ya. ya. Mana yang orang di luar Jogja? Saya. Siapa yang sudah menggabungkan orang-orang di luar Jogja? Saya. Cukup jelas ya. Terima kasih Mbak mewakili. Ada lagi? Sekarang biar tidak ada dusta di antara kita. Karena yang saya tawarkan adalah tentang masalah belum. Kenapa harus pakai modal? Pertanyaan saya, modal itu apa? Uang. Salah. Modal itu adalah Kemauan. Kalau nggak ada kemauan, bakal dapat nggak? Enggak. Kenapa bisa sampai sini? Kalau nggak ada kemauan, Enggak bisa. artinya Anda tidak akan bisa melakukan apapun, melaksanakan apapun tanpa ada kemauan. Saya nggak punya modal, bullshit itu. Karena setiap hari pasti keluar. Paling minimal berapa? Paling kecil. Ada uang berarti. Gimana? Cari. Walaupun belum Kerja. Karena kata Tuhan, rezeki bukan hanya berupa Uang. oksigen yang kita hirup, cahaya matahari yang kena kulit, itu adalah Rezeki. terlalu kecil kita kalau memandang sudut rezeki dari Tuhan itu hanya sekedar nominal. Betul? Hari ini kita bersilaturahmi ini adalah Rezeki. karena sebaik-baik manusia adalah bisa bermanfaat bagi manusia Lain. Itu yang pengen saya sampaikan. Oke? Apakah ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Cukup? Ada lagi? Silakan. Wah, ini kayaknya nggak jelas. Ya, percuma lah saya jelasin dari tadi juga kalau ada ngomong nggak jelas. Jadi apa yang menurut Anda jelas? Ya, silakan. Ini kan bedanya bisa sendiri sama Mas Atim. Oke, Terus pembagian bonus di timnya itu gimana? Masya Allah. Masya. Tadi kamu duduk di depan. Jadi kamu merem kayak gitu ya? Saya singkat aja ya. Oke, kamu jual produk. Oke, kamu kan jadi distribu plus sekaligus afiliat yang memasarkan produk dari PT Media Serviana. Oke. Oke. Kalau kamu hanya sistem single menjadi affiliate, maka kamu hanya berkomisi dari setiap botolan produk yang kamu jual, skincare kah atau produk kesehatan. Oke, cukup jelas. Kalau kamu mau beli lagi ke perusahaan, kamu dapat komisi lagi, namanya retail. Paham? Plus kamu dapat selisih dari harga produk yang kamu beli dari perusahaan, kamu jual berapa? Kamu beli barang ini ke perusahaan 250.000. Kamu jual kemas ini harganya 350.000. Nanti kamu dapat lagi 7% dari perusahaan dari setiap kamu stokastik kembali dari perusahaan. Ngerti? Gak paham? Saya ulangi lagi ya. Masya Allah. Kamu beli produk, oke? Kamu jual ke masyarakat. Kamu beli produk tadi 250.000. Kamu jual kemas ini jadi 350.000. Berarti berapa untung untuk kamu? Paham? Paham. Kalau kamu stokastik lagi, stok lagi namanya. Itu bahasa pentingnya stokastik. Stok lagi produk. Ngambil dengan ada ID-nya nanti, identitas kamu. Nanti kamu akan diakumulasi dari Senin sampai Minggu. Namanya bonus Mingguan. dibayar hari Senin minggu depan. Oke? Namanya kamu stok produk dari perusahaan kembali. Nah, kamu dapat dua, keuntungan cash dan keuntungan dari penjualan produk botolan masuk dari perusahaan. Paham? Atau kamu jual produk kamu secara putus.
tidak dapat komisi dari perusahaan. Perusahaan. Itu hanya sekedar sistem affiliate tadi. Tapi kalau kamu distributor, kamu cukup memasarkan presentasi, kamu setor, teman kamu setor uang, uangnya masuk perusahaan, diautentifikasi, terverifikasi datanya, nama Jose, asli, Timor Leste, usia, status, Buddha misalkan. Dia bergabung di 7 unit hak bisnis, maka dihitung dari perusahaan 7 unit hak bisnis tadi, maka per unitnya dibayar 480.000 dikali 7 langsung masuk ke bonus kamu, komisi untuk kamu hari besoknya dibayarkan langsung. Itu masuk ke berupa namanya wallet, dompet digital. Bisa kamu withdraw, kamu tarik uangnya masuk ke dalam rekening atau tetap kamu simpankan di wallet kamu. Jelas? Affiliate dan distributor cukup jelas? Kalau kurang paham nanti tolong menjelaskan lagi ya. Kayaknya masih bingung. Nanti banyak-banyak minum sport emotion biar tumbuh tinggi ke samping. Ada lagi? Cukup ya? Cukup ya? Dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya tidak bermaksud untuk melecehkan, menghina, merendahkan atau apapun itu. Yang saya pengen diskusikan adalah sekarang. Usia berapa sekarang? Besok? 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 Muammar Dofat wal Muammar gue. Yang lalu? Yang depan itu gue. Seiman sama saya? Muslim? Alhamdulillah. Tapi dalam Islam, setiap apapun yang kita lakukan itu adalah sebuah pertanggungjawaban ke dunia wal akhir. Oke? Nah, merujuk dengan pertanyaan Mbak tadi, kenapa saya memilih ini? Karena di 13 tahun ini saya pernah ketemu dengan orang yang stroke setengah badan. Sekarang bisa jalan. Mungkin saya nggak dapat uang banyak, tetapi bisa bantu orang. Subhanallah. Nikmat. Terus saya nggak kenal sama mereka itu dari mana. Saya nggak kenal sama sekali. Saya ketemu ini orang aja baru tahun ini. Dia berasal dari Timor Leste, bahasa dia bukan bahasa sama kita, bahasa Indonesia, dia bahasanya bahasa Tiku, orang Portugis dia asli. Saya bantuin, saya ajak diskusi, dia bisa nafkah diri sendiri. Karena dia ini sekarang ya dalam ekonomi yang sedang diperjuangkan. Tapi sekarang saya bisa beli sepatu bang. Berapa harga sepatu ini? $450. Berarti berapa di rupiah? Mewujudkan impian orang itu salah satu mungkin bagi orang lain nggak penting, tapi bagi kami, bagi saya sih khusus ya, melihat orang lain bahagia itu salah satu keindahan dalam hidup. Orang bisa ngelukis warna di atas kanvas, sebenarnya bukan nominalnya yang buat dia bahagia, tapi keindahannya yang buat dia bahagia. Betul? Betul. Nah, keindahan manusia hidup ini berbeda-beda definisinya. Ada yang mohon maaf, duduk dengan orang lain, ngomongin orang lain indah bagi dia hidupnya. Bahasa zaman sekarang gibah. Tapi bagi saya nggak mau ngurusin hal yang nggak penting. Ketika saya mulai teman saya ngomong ini nggak jelas, ini penipuan, ini pembodohan, ini dan lain-lainnya. Bagi saya sudah hidupmu ya, hidupmu bukan hidupku. Karena saya sempat dijauhi teman saya, diketawain dan lain-lainnya. Tapi saya buktikan 7 bulan saya kerja bisnis ini, orang masih naik motor, saya bawa mobil sendiri. Nah itu seni dalam hidup saya. Dan saya diskusikan, ada yang nggak percaya, ada yang percaya, ada juga yang berhasil beli mobil, ada juga yang berhasil seperti tadi saya bantuin bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah itu sebenarnya bukan ganjarannya sekarang hanya di dunia doang. Nah artinya sekarang hidup ini sekali dipakai bercanda, yang cuma sekali. Masa muda ini sekali dipakai bercanda, ya cuma sekali. Tapi percaya omongan saya, kalau masa mudanya dipakai hanya untuk bercanda, di masa tuanya dipaksa untuk kerja keras. Saya real ya, sebelum almarhum meninggal tahun 2022, saya baru kehilangan bapak 2 tahun yang lalu, tepat Agustus nanti 2 tahun. Lebaran Idul Fitri terakhir saya bertemu, Masya Allah banget, pulang. Kami orang Sumatera, setelah dari sholat itu ya sama lah mungkin di Jawa juga ya. Kami kumpul dan di situ minta maaf, sungkem dan lain-lainnya. Nggak pernah
bapak saya bocor kepala saya. Dia bilang, nah, kau harus bersyukur ya, itu usia saya 31 tahun. Saya tanda tangan rumah tadi harga 2 miliar itu, di usia saya 30 tahun. KTP saya masih KTP Kepulauan Bangka, saya bisa beli rumah di tengah kota Surabaya. Yang NJOP-nya 12 juta per meter. Bapak saya ngomong, nah, kau harus bangga sama hidupmu, 31 tahun, kau sudah bisa menafkahi dirimu sendiri. Bapak dulu 31 tahun, nah, masih berjuang. Diam saya. Ternyata tahun depan dan tahun ini saya nggak tahu. Artinya sekarang, kalau saya bercanda kemarin, mungkinkah saya dapat pelayanan hidup yang hanya satu kali? Ini ada peluang. Kenapa saya tawarin Melia? Karena saya cuma punya Melia. Saya punya relasi. Saya kan tiap bulan juga ke Kalimantan Selatan, ke sini, ke sana, dan salah satunya adalah kunjungan saya ke Yogyakarta. Kita bisnis batu bara, ada modal nggak? Yang 3 juta aja keberatan, apalagi batu bara. Jadi jangan mimpi spektakuler, karena bisnis di luar sana modal besar, resiko besar, persaingannya hidup atau mati. Ini Masya Allah ya, modal kecil dibantuin bisa dapat penghasilan dan bisa bersahabat satu sama lain. Siapa yang kuliah? Siapa yang kuliah? Yang udah gabungin muda, yang udah gabung kuliah? Yang punya modal kan? Saya tanya, modal dari mana? Oke, nggak punya modal kan? Kenapa dia jual laptop? Nggak punya modal? Kenapa pinjam? Karena nggak punya modal. Kenapa pinjam? Nggak punya modal? Sekalipun saya 20 tahun saya usia, ibu saya adalah kepala dinas salah satu instansi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak saya adalah manajer tambang yang gajinya 15 sampai 17 juta per bulan dulu sebelum inflasi. Bayangin coba 2009, kalau sekarang diinflasiin mungkin sudah ternominalnya 45 juta per bulan pada waktu itu. Apakah saya orang yang kekurangan uang? Tidak. Tapi saya gabung gara-gara saya tahu masa depan itu harus direncanakan dari sekarang. Mungkin ada yang sama dengan saya seperti orang seperti saya yang hari ini. Saya sangat suka dengan buah durian. Tapi saya tanya ke petani durian, berapa lama Pak panennya? Lama nak. Berarti kalau saya suka durian, berarti saya harus menanam dari sekarang. Nanti ketika saya punya pohon durian, mungkin bukan cuma saya yang menikmati, anak, cucu, cicit saya bisa menikmati yang ditanam sama kakek dan buyutnya. Saya nggak berpikir sekarang. Mungkin Mas, nggak masuk akal. Ini saya punya real cerita sebelum saya tutup. Saya usia 14 ke 15. Oke, itu saya masuk sekolah STM. Oke, saya nauzubillah lah kamu. Kopi ngetrek lah, inilah dan lain-lainnya. Patah tangan saya. Oke, namanya orang main motor. Kalau nggak patah ya bukan main motor, main tangan namanya. Saya diantar sama mobil dinas ibu saya. Mobilnya biasa aja sih, mobil Suzuki EVP, tapi ada armrestnya. Kalau di belakang itu yang bisa nyetirin tangan. Platnya merah. Itu teman saya satu sekolah ngelihat semua itu siapa yang diantar. Saya malu pakai banget dilihatin orang. Itu harga mobilnya. Saya tanya sama ibu saya 250 juta. Keren pakai banget ya dulu. Usia saya 14, 15. Ada yang lebih keren. Anak saya pertama lahir, melihat bumi, lihat dunia ini, dijemput langsung naik Toyota Fortuner. Berarti yang pengen saya kasih tahu, memang nggak jelas, tapi kejelasan hidup itu harus diperjuangkan. Apalagi anak saya yang kedua, dijemputnya udah beda lagi. Artinya sekarang bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang-orang yang kita cintai. Artinya ini peluang datang di waktu yang memang tidak kalaupun tepat, Anda nggak akan mungkin berada di sini. Ya mungkin ada yang sebagian dari Anda setiap sekolah mengadakan tangan, ya Allah Tuhanku, siapkan orang tuaku, ya Allah Tuhanku, lunasi utang orang tuaku, ya Allah Tuhanku, perbaiki ekonomi hidupku. Ya mungkin ini jalan. Karena ada seorang ulama ceritanya, ini
hanya sekedar perumpamaan. Oke, di sebuah kampung dia adalah pemuka agama yang keyakinan terhadap Tuhan melebihi daripada masyarakat yang pada umumnya. Terjadi banjir bandang. Oke, bocor pintu air. Pertamanya kecil, hanya tetesan. Airnya mulai bocor karena sudah tidak bisa lagi dikontrol. Maka datanglah tim SAR. Di minggu-minggu yang pertama, air baru turun semata kaki. Minggu pertama, suruh penduduk desa Mengungsi. ayo Pak, kita mengungsi. Nanti airnya makin tinggi. Ada yang pindah, ada yang tetap bertahan di Rumah. Sebulan berlalu, air sudah sepinggang orang dewasa. Tim SAR udah nggak bisa jalanan, datang pakai perahu karet, udah pakai toa. Ayo mengungsi, kalau enggak Anda akan mati kelaparan. Ini cuaca sudah tidak bisa diprediksi lagi, ditambah dengan turunnya hujan. Minggu kedua, bulan selanjutnya, oke? Nah, bulan selanjutnya airnya sudah sampai di atas loteng. Tahu? Seluruh masyarakat kampung sudah mengungsi. Hanya si ustadz tadi yang belum mengungsi. Apa kata ustadznya? Enggak, saya nunggu pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan sang maha segala-galanya. Konyol. Padahal ustadz itu sudah ditolong 3 kali. Akhirnya banjir makin tinggi, ustadznya hanyut, meninggal. Dan ketika meninggal, dia protes pada malaikat. Kenapa saya nggak ditolong sama Tuhan? Malaikatnya ngomong dulu, bego. Sudah ditolong berulang kali, tapi hatimu tetap mungkin ini jalan. Dengarkan lagi, buka lagi telinga, buka lagi mata. Kalau memang ini baik, mari kita ambil. Kalau nggak baik, sudah just information. Jelas? Jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.